Sejarah manusia selalu diwarnai oleh pencarian tentang apa itu hidup yang baik. Bagi para filsuf klasik seperti Aristoteles atau para Stoik, kehidupan tertinggi tidak ditemukan dalam kerja atau keluarga, melainkan dalam kontemplasi, kebijaksanaan, atau politik. Sementara kehidupan sehari-hari, bekerja, mengurus rumah, membesarkan anak, hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan tujuan utama. Namun, modernitas mengubah pandangan ini. Seiring lahirnya ilmu pengetahuan baru ala Francis Bacon, kerja, keluarga, dan kehidupan biasa justru dipandang sebagai inti martabat manusia. Apa yang dulu dianggap rendah ditinggikan, sementara pencarian kehormatan dan kejayaan dianggap sia-sia. Dari sinilah lahir gagasan penting. Affirmation of ordinary life. Pengakuan bahwa kehidupan sehari-hari, dengan segala kesederhanaannya, adalah sumber makna yang sejati. Bahkan perdagangan yang sebelumnya dianggap hina, dipandang mampu mendisiplinkan, memperhalus budi, dan mempersatukan masyarakat. Perubahan ini tak lepas dari reformasi Protestan. Luther menekankan bahwa setiap orang berhadapan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara gereja atau sakramen. Tidak ada lagi batas antara sakral dan profan, sebab seluruh hidup, kerja, keluarga, dan perkawinan adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Puritan melanjutkan gagasan ini dengan lebih tegas. Setiap orang memiliki calling atau panggilan, dan pekerjaan sederhana sekalipun suci jika dijalani dengan iman. Mereka percaya Tuhan peduli bukan hanya pada apa yang kita lakukan, tetapi pada bagaimana kita melakukannya. Apakah dengan jujur, tekun, dan setia. Bagi Puritan, malas adalah dosa. Kerja keras, disiplin, dan kesederhanaan adalah tanda kesalehan. Namun mereka juga menekankan bahwa hati tetap harus terikat pada Tuhan, walau tangan sibuk bekerja. Pandangan ini juga mengubah makna pernikahan. Bukan sekadar mencegah dosa atau meneruskan keturunan, melainkan ikatan kasih yang suci dan setara, sebuah persekutuan untuk saling menolong dalam melayani Tuhan. Inilah benih dari pandangan modern tentang pernikahan sebagai ikatan cinta yang penuh martabat. Calvinisme membawa gagasan ini lebih jauh. Tidak cukup hanya dengan kehidupan pribadi yang saleh, mereka merasa perlu membangun kembali masyarakat sesuai kehendak Tuhan. Dari sini lahir semangat aktivisme, keterlibatan politik, hingga revolusi sosial. Bahkan ilmu pengetahuan pun mendapat tempat. Sains dipandang bukan lagi sebagai kontemplasi yang jauh dari dunia, melainkan sarana praktis untuk memperbaiki hidup manusia. Seperti iman yang harus menghasilkan buah nyata, pengetahuan pun harus memberi manfaat nyata. Dalam bab ini, Charles Taylor menunjukkan lahirnya identitas modern, di mana kehidupan sehari-hari, yang dulu dianggap rendah, kini diakui sebagai pusat makna. Kehormatan tidak lagi ditentukan oleh kedudukan, kekayaan, atau kejayaan, melainkan oleh cara seseorang menjalani panggilan hidupnya. Dengan kesetiaan, ketekunan, dan cinta dalam kerja, keluarga, dan pergaulan sehari-hari, manusia menemukan martabat spiritualnya. Modernitas lahir dari pergulatan panjang antara iman dan akal. Dari sinilah muncul rasionalisasi kekristenan, jalan baru di mana iman, moral, dan kehidupan sehari-hari dipahami secara modern. Tokoh pentingnya adalah John Locke. Ia bukan ateis, bukan pula teolog ortodoks, melainkan berada di tengah. Memadukan etos kerja keras Puritan dengan rasionalitas ala Descartes. Bagi Locke, hukum moral berasal dari Tuhan, namun hadir dalam bentuk rasional, dapat dipahami dan ditegakkan melalui pahala serta hukuman. Dengan itu, iman dan akal tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Locke menekankan bahwa tujuan hukum Tuhan adalah menjaga kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Kerja dan produktivitas menjadi bentuk ketaatan pada Sang Pencipta, bukan sekadar urusan nafkah. Kehidupan mulia pun tidak lagi milik bangsawan, melainkan mereka yang bekerja dan memberi manfaat. Namun Locke sadar, manusia rapuh dan egois, sehingga tetap membutuhkan wahyu dan kasih karunia. Dalam pandangannya, rasionalitas menjadi alat praktis untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, baik dalam moral maupun intelektual. Gagasan ini membuka jalan ke deisme. Tuhan dipahami sebagai arsitek rasional alam semesta, sementara misteri agama makin tersisih. Generasi setelah Locke bahkan murni menekankan agama sebagai hukum rasional universal. Akhirnya lahir rationalized Christianity. Iman yang disaring oleh akal, hadir bukan hanya di altar, tetapi juga dalam kerja,
ilmu, dan kehidupan sehari-hari. Charles Taylor mengingatkan bahwa modernitas bukanlah hasil penolakan total terhadap agama, melainkan hasil transformasi iman itu sendiri. Sebuah iman yang mau menerima wajah baru. Iman yang hidup di dalam kehidupan biasa, bekerja melalui akal budi, dan berakar dalam keyakinan bahwa di balik rasionalitas dunia ada Tuhan yang bijaksana. Pada awal modern, muncul dua aliran besar deisme. Pertama, Lokean deisme, yang dipengaruhi teologi Puritan dan Augustinianisme. Ia melihat manusia sebagai makhluk lemah dan rusak, sehingga moralitas hanya bisa datang dari hukum Tuhan yang eksternal dan mutlak. Moral di sini bersifat kaku, mekanis, dan dijalankan karena rasa takut, bukan cinta. Kedua, arus tandingan dari Cambridge Platonists hingga Shaftesbury, yang menolak agama berbasis ketakutan. Mereka menekankan bahwa hukum Tuhan sejalan dengan inward nature, kecenderungan batin manusia menuju kebaikan. Shaftesbury, terinspirasi stoikisme, menegaskan bahwa keutamaan lahir dari kasih alami, harmoni batin, dan cinta universal, bukan dari paksaan hukum eksternal. Dari sinilah berkembang etika benevolensi, yaitu etika yang berakar pada kasih sayang, kepedulian, dan kebaikan hati. Shaftesbury menekankan adanya natural affection, cinta bawaan dalam diri manusia. Muridnya Francis Hutcheson melanjutkan dengan teori moral sense. Manusia memiliki indera moral bawaan untuk merasakan kebaikan, dan tindakan terbaik adalah yang membawa kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Dua wajah deisme, di mana satu dingin dan eksternal, dan satu hangat dan batiniah. Pertentangan ini menjadi dasar perdebatan besar dalam filsafat moral, antara hukum eksternal melawan suara batin, antara rasionalisme dengan sentimentalisme. Dari sini pula lahir inspirasi bagi Rousseau dan romantisisme, yang menegaskan bahwa sumber moral sejati adalah cinta batin yang menyatukan manusia dengan sesama dan dengan alam semesta. Pada abad ke-18, lahir sebuah pandangan baru yang disebut deisme. Banyak yang menganggapnya hanya jalan menuju ketidakpercayaan, namun bagi para pemikir saat itu, deisme adalah iman baru yang memberi penghiburan dan inspirasi. Inti deisme adalah keyakinan bahwa Tuhan menunjukkan kebaikannya melalui keteraturan alam. Dunia dilihat sebagai rancangan harmonis, di mana manusia mencapai kebahagiaan tertinggi lewat moralitas, terutama dengan benevolence, cinta kasih dan kepedulian. Nilai ini menggantikan konsep charity tradisional, meski masih bergema etika Kristen. Berbeda dengan tradisi Yudeo-Kristen yang menekankan hubungan langsung dengan Tuhan, deisme menempatkan pusat kebaikan pada manusia. Kebahagiaan dipahami secara duniawi, kesenangan, ketiadaan penderitaan, dan harmoni sosial. Hubungan dengan Tuhan lebih berupa rasa syukur atas tatanan semesta. Deisme tetap berakar pada warisan Kristen, yaitu humanisme, kritik terhadap predestinasi, dan penegasan martabat kehidupan sehari-hari. Namun ia meninggalkan konsep rahmat dan dimensi transenden. Agama pun menjadi lebih alami dan dapat dijelaskan akal. Mukjizat dan intervensi ilahi ditolak karena dianggap merusak hukum alam. Kisah-kisah suci tak lagi menjadi pusat iman. Agama lalu dipahami sebagai agama alami, percaya pada Tuhan pencipta, keteraturan alam, dan kehidupan setelah mati dengan ganjaran atau hukuman, tanpa perlu wahyu maupun mukjizat. Alexander Pope menggambarkan visi ini dalam Essay on Man, dengan gagasan Great Chain of Being. Seluruh makhluk saling terhubung dalam harmoni. Etika deisme pun menekankan hidup sesuai dengan desain alam, di mana cinta diri diarahkan agar menyatu dengan cinta kepada sesama. Moralitas tidak asketik, melainkan sejalan dengan keinginan manusia untuk bahagia. Dalam deisme, perasaan dan sentimen menjadi kunci moralitas. Pemikir seperti Hutcheson menekankan simpati, empati, dan benevolence sebagai cara manusia menangkap rancangan alam. Moral bukan sekadar soal akal, tetapi juga sentuhan hati. Gagasan yang kelak berkembang pada Rousseau dan romantisisme. Pada akhirnya, deisme membuka jalan bagi pencerahan radikal dan sekularisme. Dengan menyingkirkan mukjizat, wahyu, dan rahmat, agama menjadi semakin rasional hingga bisa ditinggalkan sebagian orang. Namun, deisme tetap unik.
Ia adalah usaha berani untuk mendamaikan iman dengan akal, tradisi dengan modernitas, serta Tuhan dengan dunia manusia. Sejarah modernitas adalah kisah tentang perubahan cara manusia memahami makna hidup. Pada awalnya, kebaikan tertinggi dipandang sebagai sesuatu yang hierarkis, terikat pada tatanan kosmik dan akal budi yang lebih tinggi. Namun, perlahan, gambaran itu bergeser. Dunia mulai dipahami sebagai tatanan providensial yang teratur, di mana aktivitas manusia yang sederhana sekalipun bisa bernilai luhur. Dari sinilah sentimen atau perasaan manusia yang paling dalam mulai memperoleh tempat baru, menjadi sumber makna dan ukuran moral. Perubahan ini tidak hanya lahir di ruang filsafat, tetapi menyebar ke seluruh budaya Eropa abad ke-17 dan ke-18. Dunia dagang yang dulu dianggap rendah kini mulai dipandang mulia. Ledu commerce, perdagangan yang manis, diyakini dapat menjinakkan sifat kasar manusia, menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Etika lama, yang mengagungkan kehormatan aristokrat dan kejayaan militer, digantikan oleh etika borjuis yang menekankan ketekunan bekerja, keteraturan hidup, dan perdamaian. Dari sinilah lahir ilmu ekonomi modern, dengan gagasan mengejutkan bahwa produksi dan pertukaran memiliki hukum yang mengatur dirinya sendiri, sebuah sistem yang selaras dengan tatanan alam semesta. Bersamaan dengan itu, lahirlah novel modern. Sastra berhenti menempatkan kehidupan para raja dan pahlawan sebagai satu-satunya kisah yang pantas ditulis. Kehidupan sehari-hari orang biasa kini diangkat dengan keseriusan yang sama. Novel karya Defoe, Richardson, hingga Fielding bukan hanya bercerita tentang cinta, kerja, dan keluarga, melainkan juga menegaskan bahwa pengalaman hidup yang sederhana memiliki bobot yang setara dengan kisah-kisah kepahlawanan klasik. Lebih dari itu, novel memperkenalkan kesadaran baru tentang waktu. Waktu yang homogen, linier, dan tak bisa diputar kembali. Identitas manusia modern pun terbentuk di dalam narasi ini. Setiap orang harus menceritakan dirinya sendiri, bukan lagi sekadar mengikuti arketip lama yang diwariskan. Modernitas juga masuk ke ruang keluarga. Pernikahan tidak lagi semata-mata urusan dinasti atau ekonomi, melainkan dipahami sebagai ikatan kasih sayang dan persahabatan sejati. Pilihan pasangan perlahan menjadi hak individu, bukan lagi keputusan orang tua atau komunitas. Bersamaan dengan itu, lahirlah kebutuhan baru akan privasi. Rumah-rumah didesain ulang. Koridor-koridor memungkinkan orang bergerak tanpa saling terlihat. Ruang makan pribadi muncul, dan keluarga menjadi dunia kecil yang tertutup dari tatapan luar. Dari sinilah tumbuh keluarga yang hangat dan penuh cinta, yang menjadi tempat berlindung dari dunia luar yang keras. Di dalam lingkaran keluarga inilah sentimen menemukan makna moral yang baru. Cinta pada pasangan dan kasih sayang pada anak tidak hanya dirasakan, tetapi dipandang sebagai pusat dari kehidupan yang bermakna. Anak-anak mulai dianggap memiliki fase hidupnya sendiri, dengan kebutuhan dan dunianya yang khas. Keluarga menjadi pusat emosi, sebuah komunitas kecil yang ditopang oleh cinta, perhatian, dan pengorbanan. Abad ke-18 kemudian melahirkan sebuah budaya baru, The Cult of Sensibility. Karya sastra tidak lagi sekadar menghibur, melainkan menyalakan api emosi. Richardson dengan Pamela dan Clarissa, atau Rousseau dengan La Nouvelle Héloïse, menegaskan bahwa kemurnian cinta, pengorbanan demi kebaikan, dan kemuliaan hati adalah sumber keagungan manusia. Bahkan penderitaan dan kesedihan mendapatkan tempat istimewa. Melankolia bukan lagi kelemahan, melainkan tanda jiwa yang halus. Bukti bahwa seseorang mampu merasakan kehidupan dengan kedalaman yang tak dimiliki semua orang. Goethe dengan The Sorrows of Young Werther menjadikan tokoh yang hancur oleh kepekaan berlebihan sebagai ikon sebuah generasi. Jiwa sensitif yang merasa dunia terlalu keras untuknya. Seiring berkembangnya sensibilitas, hubungan manusia dengan alam juga berubah. Alam tidak lagi dipahami sebagai cerminan hierarki kosmik, melainkan sebagai cermin batin manusia. Gunung, hutan, dan danau menjadi semacam keyboard raksasa yang memainkan nada-nada emosi terdalam. Keindahan bukan lagi soal simetri dan keteraturan, seperti Taman Klasik Versailles, melainkan soal getaran yang kita rasakan saat berdiri di tepi danau sunyi atau di tengah badai. Alam menjadi sahabat yang intim, yang mengajarkan kita merasakan diri sendiri dengan lebih jernih. Semua ini menemukan gaungnya juga dalam ranah agama. Gerakan pietisme, metodisme,
hingga hasidisme, menekankan pengalaman batin, kelahiran baru, dan kesalehan yang penuh emosi, dibandingkan ortodoksi kaku dan teologi abstrak. Bagi mereka, iman yang sejati bukan sekadar dogma, melainkan api yang menyala di hati, air mata yang jatuh saat berdoa, dan getaran batin saat merasakan kehadiran ilahi. Dari ekonomi hingga sastra, dari keluarga hingga agama, dari cara memandang alam hingga cara merasakan cinta, seluruh budaya modernitas dibentuk oleh penemuan kembali nilai kehidupan sehari-hari dan pengudusan sentimen. Modernitas, dengan segala kerumitannya, adalah kisah tentang manusia yang belajar menemukan makna bukan di langit yang jauh, tetapi dalam detak jantungnya sendiri, dalam cinta, dalam keluarga, dalam alam, dalam perasaan yang mendalam. Dari sinilah lahir identitas manusia modern. Makhluk yang disengaja, yang menuturkan hidupnya sendiri, dan yang merasakan bahwa di dalam sentimenlah terletak sumber martabat dan kebesaran hidupnya. Abad ke-18 di Eropa melahirkan budaya moral baru yang menekankan individualisme, otonomi pribadi, perasaan, dan komitmen pada hidup sendiri. Dari sini muncul hak-hak subjektif, penghargaan pada kerja produktif, dan keluarga sebagai pusat kehidupan. Cinta, ekspresi diri, dan keadilan menjadi poros moral baru, menggantikan ikatan lama. Perubahan moral ini seiring dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik saling memperkuat satu sama lain. Deisme menekankan keteraturan alam sebagai pantulan kebaikan Tuhan, tetapi membuka jalan bagi pencerahan sekuler. Sekularisasi muncul karena manusia menemukan sumber moral alternatif dalam akal, diri, dan alam, tanpa harus merujuk pada Tuhan. Moral modern kini berporos pada tiga hal: teisme, akal manusia, dan alam. Ketiganya saling berinteraksi, menciptakan budaya yang penuh ketidakpastian tapi kaya kreativitas. Abad ke-18 dan 19 menampilkan dualitas. Rasionalisme dan utilitarian menekankan akal dan alam mekanis, sementara romantisisme menyalakan imajinasi dan moral dalam perasaan. Kisah ini bukan sekadar hilangnya Tuhan, tapi lahirnya ruang baru pencarian moral, horizon modern yang retak namun penuh potensi. Pada abad ke-18 muncul gelombang pemikiran berani yang dikenal sebagai Radical Enlightenment. Para pemikirnya menolak tatanan ilahi dan providensial, yang nyata hanyalah kebahagiaan dan penderitaan manusia yang menjadi dasar moral. Prinsip utilitas menjadi kompas mereka. Tindakan baik adalah yang menambah kebahagiaan atau mengurangi derita. Mereka melihat manusia lahir tanpa sifat baik atau jahat. Moralitas dibentuk pengalaman dan pilihan hidup. Meski menolak agama dan deisme, mereka tetap menekankan tiga harta dari moral lama, yaitu akal, kebahagiaan sehari-hari, dan benevolensi universal. Dunia dipandang netral, tanpa makna bawaan, yang harus dipahami lewat sebab akibat agar manusia bisa memperbesar kebahagiaan. Sensualitas dan pemenuhan jasmani dianggap bagian dari martabat manusia, sementara Holbach menegaskan manusia tunduk pada hukum alam dan dorongan untuk bertahan hidup dan mencari kebahagiaan. Penderitaan manusia dan hewan ditempatkan di pusat agenda moral, memicu pertanyaan ulang tentang hukum, politik, dan pendidikan. Namun, prinsip utilitas yang sempit menimbulkan paradoks. Bagaimana menumbuhkan pengorbanan diri atau perjuangan jika hanya kesenangan yang diakui? Dari sini lahir jalan ekstrim seperti Sade, yang merayakan kebebasan tanpa batas. Meski demikian, warisan Radical Enlightenment tetap membentuk modernitas. Menghargai kehidupan sehari-hari, menempatkan penghapusan penderitaan sebagai pusat moral, dan mengangkat sensualitas sebagai bagian martabat manusia. Radical Enlightenment adalah kisah keberanian dan keterbatasan, meruntuhkan fondasi lama sekaligus menghadirkan paradoks, namun meninggalkan ilham untuk terus mempertanyakan dasar moral dan pencarian kebahagiaan bersama. Di abad ke-18, pencerahan membawa semangat rasionalitas dan keyakinan pada alam yang harmonis, tetapi juga memunculkan kritik. Rousseau menolak optimisme dangkal dan naturalisme utilitarian, menekankan bahwa kejahatan manusia lahir dari budaya dan opini sosial, bukan dari alam. Baginya, suara hati dan kesederhanaan adalah kunci moralitas dan kebahagiaan. Hidup yang esensial, tulus,
dan selaras dengan nurani membuat manusia merdeka dan kuat. Kant melanjutkan kritik ini dengan menekankan kebebasan moral. Moralitas bukan soal hasil atau keuntungan, melainkan motif tindakan, lahir dari akal budi universal yang menuntun manusia untuk menghormati martabat diri sendiri dan orang lain. Dengan prinsip ini, manusia menjadi tujuan, bukan sarana, dan melalui rasionalitas ia mampu mengatasi sisi gelap kodratnya. Rousseau dan Kant sama-sama mengembalikan moralitas ke ruang batin manusia, yaitu suara hati dan akal budi. Dari Rousseau lahirlah romantisisme dan penekanan pada otonomi batin. Dari Kant lahir etika modern dan gagasan hak asasi manusia. Bersama-sama, mereka menandai peralihan dari moralitas yang berakar pada kosmos menuju moralitas yang bersumber dari manusia sendiri, membentuk dunia modern yang terus mencari kebebasan, martabat, dan keaslian hidup. Budaya modern kita dibentuk oleh dua gelombang besar, pencerahan dan romantisisme, yang menanamkan gagasan tentang moral, kebebasan, dan kemajuan. Kaum Victorian memperkuat fondasi ini, menekankan kesetaraan, demokrasi, pengurangan penderitaan, kebebasan individu, dan keadilan universal. Transformasi moral ini mengikis hierarki sosial, mendorong demokrasi dan aktivisme moral, seperti kampanye anti-perbudakan, sering dipengaruhi oleh kebangkitan gerakan evangelis, meski kadang menimbulkan ketegangan dengan ortodoksi agama. Paruh kedua abad ke-19 menandai kebangkitan ateisme di dunia Anglo-Saxon, dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk teori Darwin, yang mengguncang argumen teisme tradisional. Secara keseluruhan, era Victoria menampilkan paradoks modern. Nilai moral dan reformasi sosial lahir dari iman, tetapi sains dan sekularisasi mengubah cara kita memahami dunia, membentuk identitas modern yang memadukan kebebasan, akal, dan keragaman sumber moral. Setelah gelombang romantisisme, para pemikir pasca-romantik menghadapi dilema penting. Bagaimana mempertahankan nilai moral dan spiritual tanpa bergantung pada teisme, namun juga tanpa menyerah pada reduksionisme scientism. Beberapa, seperti A.O. Wilson, mencoba mereduksi moralitas menjadi insting yang dibentuk oleh seleksi alam, sebuah pendekatan yang banyak dikritik karena mengabaikan kedalaman pengalaman manusia. Sebagai alternatif, pengaruh romantisisme mendorong kembali ke alam sebagai sumber moral dan spiritual, sebagaimana tercermin dalam karya Coleridge dan Goethe, di mana ideal integritas ekspresif dianggap lebih sesuai bagi manusia. Pandangan moral dan politik pada masa ini juga membentuk dasar nasionalisme modern. Rousseau menekankan kedaulatan rakyat, sementara Herder menekankan bahwa setiap bangsa memiliki cara berpikir, merasakan, dan berada sendiri. Dalam seni, aliran realisme menentang idealisme, menegaskan emansipasi individu, dan mengangkat kehidupan sehari-hari menjadi martabat sejarah. Dengan menampilkan dunia nyata, realisme menekankan demokrasi dan hak individu untuk diakui. Memasuki abad ke-20, seni epifanik, yang dulu mengungkapkan realitas spiritual melalui alam, seperti karya Wordsworth, semakin sulit diakses. Urbanisasi, teknologi, dan pandangan dunia ilmiah mekanistik membuat alam menjadi marginal. Disinilah modernisme muncul sebagai jawaban. Pemikir seperti Heidegger dan Wittgenstein, serta kesadaran modernis dalam karya Pound dan Eliot, menekankan pemulihan pengalaman langsung dan interioritas sebagai perlawanan terhadap pendekatan mekanistik dan utilitarian. Dalam beberapa pandangan modernis, seni dan puisi mengambil peran yang sebelumnya dipegang oleh Tuhan. Wallace Stevens misalnya, melihat puisi sebagai sarana penebusan hidup, memberi makna dan kedalaman pada pengalaman manusia setelah keyakinan tradisional mulai memudar. Dengan demikian, modernisme menawarkan cara baru bagi manusia untuk menemukan makna, bukan melalui doktrin agama, melainkan melalui kesadaran estetis dan pengalaman interior. Charles Taylor mengajak kita merenung tentang modernitas, zaman di mana banyak orang sepakat mengenai nilai-nilai moral dasar, seperti keadilan, kebebasan, dan pentingnya menghindari penderitaan. Namun, di balik kesepakatan itu, terdapat perpecahan yang mendalam tentang sumber moral yang menopang nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, kita mungkin sepakat apa yang baik, tapi kita sangat berbeda soal mengapa hal itu baik. Taylor membagi sumber moral ini ke dalam 3 dunia besar.
Pertama, dasar teistik, yang menempatkan Tuhan dan ajaran agama sebagai sumber utama kebaikan. Kedua, naturalisme nalar lepas, yang menekankan akal budi, sains, dan kemandirian manusia. Ketiga, ekspresivisme romantis atau modernis, yang menemukan kebaikan dalam kreativitas, keaslian diri, dan kehidupan batin yang kaya. Dari ketiga sumber ini muncul tiga konflik utama dalam modernitas. Pertama, konflik tentang sumber moral. Kita sepakat pada tindakan yang benar, misalnya menolong sesama, tetapi berbeda pendapat tentang alasan moral di baliknya. Tanpa sumber spiritual yang kuat, standar moral kita bisa terasa rapuh, hanya bergantung pada rasa bersalah yang menyakitkan. Kedua, konflik tentang instrumentalisme. Pandangan dunia yang terlalu teknis dan instrumental sering mengosongkan makna hidup dan membatasi kebebasan publik. Di sisi lain, kaum romantis dan modernis menuntut kehidupan yang lebih mendalam dan penuh makna. Taylor menunjukkan bahwa baik pendukung maupun penentang pandangan ini sering terlalu sempit karena menolak kebaikan yang ditawarkan pihak lain. Ketiga, konflik antara moralitas dan kepenuhan diri. Apakah hidup yang bermoral, penuh belas kasih, justru membatasi kehidupan yang utuh dan ekspresif? Nietzsche dan Dostoyevsky sama-sama menunjukkan sisi gelap dari belas kasih yang berlebihan. Bahwa tuntutan moral tertinggi bisa berbalik menjadi kekerasan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Foucault dan para pemikir feminis kemudian memperluas kritik ini. Ideal-ideal luhur sering tersembunyi di balik struktur kekuasaan yang menindas dan mengecualikan sebagian orang. Sejarah modern memperlihatkan paradoks yang sama. Agama pernah menuntut pengorbanan besar atas nama Tuhan, tetapi ideologi sekuler pun, seperti komunisme atau nasionalisme radikal, telah melahirkan tragedi yang serupa. Karena itu, menggantikan agama dengan humanisme sekuler bukan berarti terbebas dari dilema. Itu hanya bentuk baru dari pengorbanan, di mana manusia menolak sebagian dari hasrat spiritualnya sendiri. Bahkan ketika kita mencoba hidup lebih aman dan rasional, kita tetap membayar harga, yakni kehilangan sebagian kedalaman kemanusiaan kita. Namun Taylor menolak pandangan bahwa konflik ini adalah nasib yang tak terelakkan. Dilema antara cita-cita tinggi dan kehancuran diri bukanlah kutukan, melainkan tantangan spiritual terbesar manusia. Kita tidak harus memilih antara kebutaan moral atau luka batin yang tak sembuh. Dalam keyakinan Taylor bahwa masih ada harapan akan afirmasi ilahi terhadap kemanusiaan, sesuatu yang melampaui kemampuan kita sendiri. Taylor tidak menawarkan jawaban sederhana. Tujuannya adalah pemulihan atau retrieval. Taylor menyatakan bahwa pekerjaan filsafat dan refleksi moral bisa menjadi bentuk pembebasan. Dengan menyingkap kembali kebaikan yang terkubur, hal itu memberi napas baru pada semangat manusia. Dengan kata lain, meski manusia menghadapi risiko pengorbanan dan dilema moral yang berat, masih ada jalan untuk menemukan kekuatan, makna, dan inspirasi. Kita mungkin tidak akan pernah menyelesaikan semua konflik tersebut, tetapi kita bisa hidup lebih jujur dan utuh, dengan sumber kekuatan moral yang lebih kaya dan mendalam. Dalam prosesnya, kita tidak hanya bertahan dalam dunia modern, tetapi benar-benar hidup dengan kedalaman, keindahan, dan keberanian yang manusiawi.